Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Haulahuddin, SE MSc, selaku dosen mikroekonomi syariah, dan teman-teman EKIS 3A yang saya banggakan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Distorsi Pasar, yang beranggotakan ada Wiwin Nurwidatun, Nahdlatul Syifa, dan saya sendiri, Giovan Regi Prada. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Nahdlatul Syifa. Kepada Saudari Nahdlatul Syifa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu pengertian. Arti kata distorsi bahasa Indonesia adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Dari kedua pengertian yang tadi saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya maksud dari distorsi pasar ialah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Ataupun bisa juga dikatakan bahwasanya distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi di lapangan atau mekanisme pasar, yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi di dalam sebuah mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk distorsi pasar. Nah, dalam distorsi pasar ini ada 3 bentuk. Yang pertama ada rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Dalam rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran ini, yang pertama ada bai najsi. Najsi adalah sebuah praktek dagang di mana seorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang keras praktek jual beli najsi. Nah, transaksi najsi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar membeli. Sebelumnya, orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi, agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk ditipu. Akibatnya, terjadi permintaan palsu atau false demand, tingkat permintaan yang tercipta tidak dihasilkan secara alamiah. Selanjutnya yaitu ihtikar. Ihtikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Nah, suatu kegiatan masuk dalam kategori ihtikar apabila terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry baris. Yang kedua, menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Yang ketiga, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Selanjutnya dalam macam-macam bentuk distorsi pasar itu, yang kedua ada tadlis. Tadlis disebut juga dengan penipuan. Nah, tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya atau unknown party, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Nah, kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas
kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadris ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu ada tagrir. Tagrir berasal dari kata bahasa Arab yaitu goror yang berarti akibat, bencana, bahaya, fisik, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Selanjutnya yaitu ada peranan pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar. Ketika terjadi kegagalan pasar atau distorsi pasar, maka pemerintah harus turun tangan, memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit elektronik lainnya, berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Beliau dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen. Yang dimaksud aturan-aturan permainan ekonomi Islam adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nahdlatus Syifa. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wiwin. Kepada Saudari Wiwin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materinya. Islam terhadap monopoli. Dalam Islam, pasar monopoli yaitu yang hanya terdapat satu penjual atau kecilnya pesaing atau bahkan tidak ada pesaing, bukanlah suatu hal yang dilarang. Dalam Islam, yang dilarang adalah melakukan monopoli atau ihtikar. Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual sedikit barang untuk harga yang tinggi. Ihtikar diharamkan dalam Islam dengan alasan dapat menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain, serta menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Aktivitas ekonomi yang dikatakan ihtikar apabila objek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dampak dari pasar monopoli. Dampak positifnya yaitu yang pertama, memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan akan ditinggikan. Yang kedua, meningkatkan produksi sekam massal yang meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli akan dipertahankan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan relatif baik. Dan yang keempat, aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopoli sesuai dengan keuntungan yang ingin diperolehnya. Yang kedua, memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output
kompetitif yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Selanjutnya, pasar oligopi dalam pandangan Islam. Secara umum, pola struktur oligopi yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral haram di dalamnya. Sehingga agama yang komprehensif tentunya aktivitas ekonomi sebagai kegiatan vital kemanusiaan tidak luput dari perhatian. Dengan demikian, Islam menjadi pasar bebas di mana produsen dan konsumen bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada baik individu maupun kelompok produsen, konsumen, dan pemerintah yang zalim atau yang dizolimi. Kondisi ini merupakan suatu kondisi ideal yang pada tataran praktis tidak selalu seperti itu kondisinya. Sehingga distorsi pasar yang menyebabkan pasar tidak bekerja pada kondisi yang ideal menjadi pembahasan paling vital dalam ekonomi Islam. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wiwin. Baik, selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan materi yang telah disampaikan. Materi pasar merupakan tempat bertemunya antara sisi permintaan dan penawaran dari masing-masing pelaku pasar dan berjalan secara alamiah. Interaksi antara supply dan demand didasarkan kepada kerelaan masing-masing pihak dan tidak ada mekanisme saling mendolimi. Mekanisme pasar yang bebas, adil, dan fair dijamin dalam konsep ekonomi Islam. Tidak boleh ada intervensi oleh pihak-pihak tertentu, baik pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau ikhtishad. Tidak boleh ada subordinat, tidak boleh ada jarak antar mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pada kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali terjadi gangguan-gangguan sehingga tidak berjalan dengan semestinya, yang kemudian disebut sebagai kegagalan pasar atau distorsi pasar. Penyebabnya adalah, pertama, ada pihak yang sengaja merekayasa permintaan atau demand dan rekayasa penawaran atau supply. Hal ini bisa berupa perbuatan ikhtikar dan atau bai najasi. Yang kedua, terdapat tadlis atau unnau tunai parti. Yang ketiga, takhir atau unnau tobo parties. Jika hal demikian terjadi, maka pemerintah harus memainkan peran lewat intervensi untuk mengembalikan kondisi yang lebih baik atau menghilangkan penyebab terjadinya kegagalan pasar. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.